Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Melinda dengan NIM 23208012. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai biografi dari tokoh penemu, yaitu Bapak Sigmund Freud, ahli teori psikoanalisis. Ia lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia, Austria, Hongaria, dan sekarang yaitu Republik Ceko. Ia adalah pionir cikal bakal dari teori psikoanalisa. Nah, saat ia berumur 4 tahun, keluarganya itu pindah ke Wina dan disitulah dia menghabiskan hampir seluruh hidupnya. Kemudian dalam dunia pendidikan, Freud meraih gelar sarjana kedokteran dari Universitas Wina tahun 1881. Kemudian selama 10 tahun berikutnya, ia melakukan penyelidikan secara mendalam di bidang psikologi dan membentuk staf klinik psikiatri. Kemudian ia melakukan praktek secara pribadi di bidang neurologi. Kemudian ia bekerja di Paris yang bernama neurolog, dan di Paris kenamaannya itu Jean Charcot, dan juga bersama Dr. Joseph Breuer asal Wina. Menurut Freud, kehidupan jiwa itu memiliki tiga tingkatan kesadaran, yaitu kesadaran ataupun conscious dan prasadar atau presentious, dan tak sadar yaitu unconscious. Kemudian konsep dari teori Freud tersebut yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku manusia. Selain itu, ia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia didasari pada hasrat seksualitas yang pada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari ibunya. Kemudian, Freud mengembangkan teknik psikoanalisa sebagai suatu metode penyembuhan untuk penyakit kejiwaan, dan ia merumuskan teori tentang struktur pribadi manusia, dan ia pun mengembangkan ataupun mempopulerkan teori psikologi yang bersangkutan dengan rasa cemas, mekanisme pertahanan diri, ihwal penghitatan, dan rasa tertekan, kemudian sublimasi, dan banyak lagi. Masuk ke dalam konsep dasar teori kepribadian, yaitu dalam struktur kepribadian ada 3, yaitu ada id, ego, dan superego. Id itu sistem kepribadian yang orisinil. Nah, secara alami, kemudian kepribadian setiap orang hanya terdiri dari id. Ketika dilahirkan, ia kurang terorganisasi ataupun buta, menuntut, dan sifatnya mendesak. Kemudian ada ego, yaitu merupakan bagian rasional dan dasar dari pikiran yang membuat keputusan serta berhadapan dengan realitas dunia luar. Kemudian ada superego, yang merupakan aspek sosiologis yang mencerminkan nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat yang ada di dalam kepribadian individu. Kemudian kita masuk ke dalam dinamika kepribadian, yang dalamnya itu ada insting, distribusi, energi, dan kemudian ada kecemasan. Nah, di dalam insting ini terbagi ada 2, yaitu insting hidup ataupun disebut dengan eros, dan insting mati yang disebut dengan thanatos. Nah, kalau insting hidup ini merupakan motif dasar manusia yang mendorongnya ataupun bertingkah laku secara positif dan konstruktif. Kemudian ia terdiri dari golongan-golongan jasmania seperti rasa lapar, haus, kemudian berhubungan seks. Kemudian ada insting mati ataupun thanatos. Nah, insting ini merupakan motif dasar manusia mendorongnya untuk bertingkah laku secara negatif ataupun destruktif. Nah, kalau contoh sifat insting mati ini yaitu seperti marah-marah ataupun mengejek, maupun nonverbal yaitu berkelahi ataupun membunuh ataupun bunuh diri. Kemudian ada kecemasan. Nah, kecemasan ini terbagi 3, yaitu kecemasan nyata ataupun objektif, yaitu ketakutan terhadap bahaya yang terlihat yang ada dalam dunia nyata. Kemudian ada kecemasan neurotik, yaitu ketakutan yang tidak disadari dan keberadaannya itu yang sudah didominasi oleh id. Kemudian ada kecemasan moral, yaitu hasil dari konflik antara id dan superego.
Kemudian masuk dalam tahap perkembangan kepribadian. Nah, si Freud ini membagi tahap kepribadian itu menjadi tahap 5, yaitu 5 tahap, yaitu tahap pertama itu dari bayi sampai usia 1 tahun, yang mana tahapan ini mulut itu menjadi sumber kenikmatan libido dan kemudian disalurkan ataupun didistribusikan ke daerah sekitar mulut. Yang kedua ada tahap anal, yaitu tahap umur 1-3 tahun. Nah, tahap ini menjadi sumber kenikmatannya itu anus, dan disalurkan libido itu di sekitar anus. Kemudian ada tahap palik, yaitu umur 4-5 tahun. Nah, pada tahap ini yaitu tahap latensi, karena pada tahap ini merupakan tahap tenang secara seksual, yang segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dihambat ataupun ditekan. Kemudian ada tahap genital, yaitu umur 12 ataupun 13 tahun. Nah, pada saat ini anak itu mulai masuk periode remaja, kemudian ditandai dengan kebatangan organ reproduksi, dan pada masa ini insting seksual dan agresif menjadi aktif. Kemudian kita masuk ke dalam struktur kepribadian psikoanalisis, yang mana ada id, ego, dan superego. Nah, id ini pada setiap kepribadian seseorang terhadap satu inti yang kita tidak dapat disadari. Kemudian wilayah psikis ini dinamakan oleh Freud sebagai id. Nah, id ini kan bersifat naluriah. Kemudian aspek kepribadian ini sudah ada pada diri kita sejak kita dilahirkan. Kemudian id itu berisikan hal-hal secara fisiologis yang menurut Freud itu telah diwariskan sejak lahir. Nah, contohnya itu dorongan-dorongan insting yang secara langsung mencari pemuasan. Seperti contohnya seorang anak kecil yang dikendalikan oleh prinsip kesenangan. Kemudian secara sederhana, id itu adalah tempat menetapnya naluri-naluri seksual manusia. Kemudian impuls agresif ataupun sifat dasar hewani. Dengan kata lain, id ini bekerja untuk mendorong manusia agar merealisasikan segala kebutuhannya, seperti kebutuhan ingin minum, mandi, dan juga tidur. Kemudian ada ego, yaitu merupakan aspek kepribadian yang bersifat rasional. Nah, ego ini disebut dengan eksekutif kepribadian. Kenapa? Karena ia mengontrol tindakan dan memilih lingkungan untuk memberi respon. Kemudian untuk memuaskan insting yang dihendaki dan berperan sebagai pengendali konflik antara id dan superego. Kemudian ia menjadi penengah di antara keinginan ataupun kepuasan dengan kondisi lingkungan ataupun secara nyata. Kemudian ada superego, yaitu memiliki fungsi untuk merintangi dorongan-dorongan id, terutama dorongan seksual, yang dimana selain mendorong ego untuk menggantikan tujuan-tujuan realistis dengan tujuan moral ataupun mengejar kesempurnaan. Kemudian aspek kepribadian ini mengacu pada nilai moral yang telah diajarkan oleh orang tua, guru, ataupun tokoh-tokoh ketika di masa pendidikan. Nah, superego ini bergantung pada ajaran moral yang telah ditanamkan kepada seseorang. Nah, kita masuk ke dalam pribadi sehat dan pribadi tidak sehat menurut Sigmund Freud. Nah, kalau Sigmund Freud itu menyatakan bahwa pribadi ataupun perilaku manusia yang bermasalah adalah manusia yang memiliki mekanisme pertahanan diri, yang dimana Freud itu menganggap ketika manusia memiliki pertahanan diri, ia merupakan satu hal yang berasal dari ketidaksadaran dan kemudian merupakan rasa bersalah ataupun penghukuman atas dirinya sendiri. Nah, sedangkan konsep manusia yang dikatakan sehat adalah ketika manusia mampu menjalankan ketiga aspek struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan juga superego, dan mampu menjalin komunikasi antara id, ego, dan superego sehingga pola perilaku manusia mampu dijalankan dengan baik. Nah, dalam hal ini fungsi dari ego mampu dijalankan sepenuhnya dengan baik untuk secara berdasarkan prinsip tanpa dikuasai oleh dorongan-dorongan ataupun motivasi id. Nah, kemudian masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi
Menurut teori kepribadian psikoanalisis yaitu Sigmund Freud, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan dan dinamika kepribadian seseorang. Yaitu pertama ada pengalaman awal. Nah, si Freud ini menekankan tentang pentingnya pengalaman awal ataupun pengalaman di masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadiannya. Yaitu contohnya trauma kelahiran, pemisahan dari ibu, dan ataupun pengalaman yang sulit dihapus dari ingatan. Kemudian faktor yang kedua yaitu ada faktor pengaruh budaya. Nah, ketika kita menerima budaya, anak itu mengalami tekanan untuk mengembangkan pola kepribadian yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan budayanya. Kemudian ada faktor ketiga yaitu faktor biologis. Nah, faktor keturunan merujuk pada faktor genetika seseorang secara individu. Ya, contohnya itu tinggi fisiknya, bentuk wajah, gender, temperamentnya ataupun yang lainnya. Nah, karakteristik yang pada umumnya dianggap ataupun entah sepenuhnya secara substansial dan dipengaruhi oleh siapa orang tuanya, kemudian komposisi biologisnya. Kemudian ada faktor lingkungan, yaitu faktor yang memberi pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter dari lingkungan di mana seseorang tumbuh, kemudian dibesarkan. Nah, kemudian ada faktor terakhir yaitu faktor fase perkembangan. Si Freud ini menyatakan bahwa manusia terdapat 5 fase yang telah saya sebutkan tadi. Ada fase oral, fase anal, fase valis, fase laten, dan fase genital. Dan berakhirlah penjelasan saya mengenai teori psikoanalisis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Melinda dengan NIM 23208012. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori Ludwig Klages. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan teori kepribadian psikoanalisis dari ahli Sigmund Freud. Nah, kemudian dilanjutkan dengan teori Ludwig Klages. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai biografi tokoh tersebut, yaitu biografi tokoh teori Ludwig Klages. Ludwig Klages adalah seorang filsafat atau filsuf dan juga ilmuwan dari ahli psikologi asal Jerman yang hidup antara tahun 1872 hingga tahun 1956. Ia adalah salah satu figur yang penting dalam perkembangan psikologi dan ilmu kepribadian, terutama melalui kontribusinya dalam teori karakterologi dan pemahaman ekspresi wajah manusia. Latar belakang pendidikan dan karirnya, ia memulai pendidikan dengan belajar ilmu alam dan matematika di Universitas Göttingen dan Universitas München. Nah, pada tahap berikutnya, ia memperdalam pengetahuan di bidang filsafat, psikologi, dan ilmu bahasa di Universitas Heidelberg dan di bawah bimbingan ahli bahasa Hermann Paul. Kemudian ia ini memberinya dasar yang kuat untuk memahami aspek-aspek psikologi dan bahasa. Nah, Klages ini meraih gelar doktor dalam filsafat pada tahun 1896, kemudian menjadi seorang profesor. Selama karir akademiknya, ia mengajar di berbagai universitas di Jerman dan menjadi salah satu pendiri gerakan wajah baru ataupun New Face Movement yang menekankan penelitian dalam karakterologi dan psikologi ekspresi wajah dan ekspresi fisik. Kemudian masuk ke dalam konsep dasar teori kepribadian Ludwig Klages, yaitu teori kepribadian Ludwig Klages yang dikenal sebagai teori karakterologi dan didasarkan pada gagasan bahwa ekspresi fisik, terutama ekspresi wajah, mencerminkan karakter individu. Nah, si Klages ini meyakini bahwa ekspresi fisik manusia adalah tulisan hidup dalam karakter mereka. Kemudian teori ini mengkaji bagaimana ciri-ciri fisik seperti tipe tubuh dan ekspresi wajah dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik kepribadian individu.
Kemudian masuk ke dalam struktur kepribadiannya, yaitu ada temperamen, ada perasaan, dan ada daya ekspresi. Nah, dalam temperamen ini terdiri dari sanguinis, yaitu orang dengan temperamen ini cenderung ceria, optimis, dan mudah bergaul. Kemudian mereka memiliki kecenderungan untuk melihat sisi positif dan situasi. Kemudian ada tipe koleris, yaitu individu dengan temperamen koleris ya cenderung agresif, mudah marah, dan mudah tersinggung. Nah, mereka itu memiliki kecenderungan untuk mengekspresikan emosi negatif dengan intensitas tinggi. Kemudian ada tipe kepribadian melankolis, yaitu orang dengan temperamen melankolis ini cenderung pemalu, sensitif, dan mudah merasa sedih. Mereka mungkin cenderung merenungkan perasaan mereka sendiri. Kemudian ada tipe kepribadian flegmatis, yaitu individu dengan temperamen flegmatis cenderung bersikap tenang, sabar, dan juga kurang emosional. Nah, mereka ini mungkin terlihat lebih dingin ataupun kurang terpengaruh oleh emosi mereka. Kemudian ada perasaan. Nah, perasaan senang, yaitu perasaan senang mencakup perasaan gembira, bahagia, dan puas. Nah, orang yang sering merasakan perasaan ini mungkin cenderung melihat sisi positif dari berbagai situasi. Kemudian dari rasa sedih, nah orang yang sering merasa sedih mungkin merasa kecewa, tidak bersemangat, dan memiliki perasaan negatif terhadap kehidupan yang mereka jalani. Kemudian ada perasaan takut, yaitu perasaan takut yang mencakup ketakutan, kekhawatiran, dan waspada terhadap bahaya potensial. Kemudian ada rasa marah, yaitu perasaan marah yang mencakup perasaan kesal, marah, dan juga kurang sabar terhadap situasi yang dialami individu tersebut. Kemudian ada rasa terkejut, yaitu perasaan terkejut ini mencakup perasaan kaget, terkejut, dan juga tidak siap menghadapi situasi yang tiba-tiba terjadi pada mereka. Kemudian ada daya ekspresi. Nah, daya ekspresi ini terbagi dua, yaitu daya ekspresi positif dan negatif. Nah, yang positif ini orang dengan cenderung mengekspresikan perasaan mereka secara terbuka, jujur, dan juga tulus. Mereka ini tidak berusaha menyembunyikan emosi mereka dan biasanya bersikap terbuka terhadap komunikasi. Kemudian ada daya ekspresi negatif. Nah, individu dengan daya ekspresi negatif ini cenderung mengekspresikan perasaan mereka secara tertutup dan tidak jujur. Kemudian kadang-kadang bersifat manipulatif. Nah, mereka itu mungkin tidak mengungkapkan emosi mereka dengan jelas ataupun mereka mungkin mencoba untuk memanipulasi situasi dengan ekspresi mereka secara tidak terbuka. Nah, pribadi sehat dan pribadi tidak sehat menurut teori Ludwig Klages. Pribadi sehat menurut ia yaitu pribadi yang seimbang, harmonis, dan memiliki ekspresi diri yang kuat. Nah, orang dengan pribadi yang sehat cenderung memiliki kemampuan untuk merasakan emosi dan memiliki pemahaman yang baik tentang diri mereka sendiri, dan mereka itu mampu untuk mengekspresikan diri dengan cara yang sehat. Mereka itu memiliki integritas, keseimbangan, dan mampu untuk beradaptasi dengan perubahan. Kemudian ada pribadi tidak sehat atau Ungesundheit menurut teori Ludwig Klages, yaitu menurut pandangan Klages, pribadi yang tidak sehat itu ada pribadi yang mengalami disfungsi dan ketidakseimbangan ataupun penyimpangan dalam ekspresi diri mereka. Ini itu dapat mencakup individu yang mengalami gangguan emosi seperti depresi, kecemasan, ataupun gangguan kepribadian. Nah, orang dengan pribadi yang tidak sehat mungkin mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengungkapkan emosi mereka dengan tepat. Kemudian mereka itu cenderung mengalami konflik internal ataupun kesulitan untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Dan ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi menurut teori Ludwig Klages. Yang pertama itu ada faktor warisan genetik, yang dimana Klages itu mengakui bahwa sebagian besar faktor yang mempengaruhi kepribadian adalah faktor bawaan ataupun ditentukan oleh genetik. Nah, sejumlah karakteristik kepribadian ini mungkin memiliki dasar genetik yang kuat. Dan faktor kedua yaitu faktor pengalaman awal hidup, yang dimana pengalaman dan hubungan dalam masa anak-anak memiliki dampak signifikan untuk perkembangan kepribadian, dan pengasuhan
pengasuhan, interaksi dengan orang tua, dan pengalaman traumatis dalam membentuk pola perilaku dan respon emosional. Kemudian ada faktor ketiga, yaitu faktor kultur dan juga lingkungan sosial di sekitarnya. Budaya dan lingkungan sosial tempat individu dibesarkan juga mempengaruhi perkembangan kepribadian, nilai-nilai norma, dan ekspektasi sosial dalam membentuk bagaimana individu itu dapat mengartikan dan mengekspresikan diri mereka sendiri. Kemudian ada faktor keempat, yaitu faktor stres dan juga trauma, yang dimana stres ini dan pengalaman traumatis dapat mengganggu perkembangan kepribadian sehat, dan mereka itu dapat menyebabkan disfungsi emosional dan juga sosialnya, dan serta memengaruhi cara individu untuk mengatasi tantangan kehidupan dalam individu. Kemudian ada faktor kelima, yaitu faktor kemampuan untuk mengekspresikan diri, yang dimana kemampuan individu untuk merasakan dan mengungkapkan emosi dengan cara yang sehat dan efektif juga memainkan peran penting dalam pembentukan kepribadian, dan kesulitan dalam mengungkapkan emosi dapat mengarah pada penyimpangan kepribadian. Dan berakhirlah penjelasan saya mengenai teori Ludwig Klages. Terima kasih.